Aslih TV. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas semua kemudahan, atas semua nikmat, taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan oleh Allah kembali kesempatan untuk beribadah, untuk menjadi hamba yang Allah ridhai. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, sahabat beliau, dan umatnya yang istiqamah meniti jalan sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah, sahabat asli, hafizakumullah, kembali dalam pembahasan kitab Asrar Salah wa Muhimmatuha lil Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang di pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang, atau di episode sebelumnya kita membahas tentang fadilatul masjid, keutamaan masjid, tempat sujud dan lain sebagainya. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kita kali ini di bab kedua, yaitu fi tafdilil a'mal adh-dhahirah minas salah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa na'afana Allahu bi ulumihi. Amin. Al-babu tsani fi tafdilil a'mal adh-dhahirah minas salah. Bab kedua tentang keutamaan amal-amal zahirah minas salah. Maksudnya amal-amal zahirah adalah amal-amal yang dikerjakan zahir, gerakan-gerakan zahir beserta bacaan-bacaan juga di dalamnya. Baik, fi kaifiyatil amal adh-dhahir minas salah, ada 3 pembahasan tentang tata cara pelaksanaan amal-amal zahirah, ruku, sujud, takbiratul ihram, maksudnya seperti itu. Al-manhiyat, kemudian ada hal-hal yang dilarang. Kemudian ada pembahasan tamyizul faraid was sunan. Ya, jadi ada 3, fi kaifiyati al-a'mal adh-dhahirah, al-manhiyat, tamyiz al-faraid was sunan. Kita akan coba masuk di bagian pertama, fi kaifiyat al-a'mal adh-dhahirah min as-salah. Yanbaghi lil musalli idza farigha aw faragha min al-wudu' wat taharah min al-khabath fi al-badani wal makan wal thiyab wa satr al-'awrah min as-surati ila ar-rukbah an yantasiba qa'iman mutawajjihan ila al-qiblah. Setelah bagi seorang yang ingin salat, setelah selesai wudu, selesai taharah dari khabath, kotoran yang ada di badan, kemudian yang ada di tempatnya, kemudian pakaian, kemudian telah menutup auratnya bagi laki-laki khususnya dari dari pusar sampai ke lutut, hendaklah ia ayantasiba qa'iman mutawajjihan ila al-qiblah, ia berdiri tegap menghadap kiblat. Wa yurawihu baina qadamayhi wa la yadhummuhuma fa inna dhalika mimma yustadallu bihi ala fiqh ar-rajul. Kemudian membuat kedua kakinya itu tidak dempet tapi diberikan celah sedikit. Ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang melakukan as-safnu was-safdu. As-sifdu atau as-safdu dan as-sifnu atau as-safnu di dalam salat. Apa itu as-safdu dan apa itu as-safnu? As-safdu huwa iqtiran
qadamaini ma'an. Artinya kedua telapak kaki itu terlalu dempet, mepet ya. Dekat banget seperti ini. Antara kaki kanan laki-laki dengan kaki kirinya itu dempet sekali. Wa minhu qauluhu ta'ala, Allah dalam Al-Qur'an menyebutkan muqarrarina fil asfad. Itu namanya as-safdu. Adapun as-safnu huwa raf'u ihdar rijlaini. Kalau as-safdu tadi kan artinya merapatkan dua dua kakinya rapat sekali, nggak ada celah gitu. Adapun as-safnu atau as-sifnu itu adalah mengangkat salah satu dari dua kaki itu. Jadi kayak apa ya bahasanya itu, bukan jinjit tapi dia satu kakinya diangkat, satu lagi menapak gitu. Itu dilarang. Allah menyebutkan dalam Al-Quran was-safinatul jiyad. Baik, hadza ma yura'ihi fi rijlaihi 'inda al-qiyam. Ini yang seharusnya diperhatikan oleh seseorang ketika dia berdiri dalam salatnya. Wa yura'i fi rukbatayhi wa maq'adi nitaqihi fil intisab. Juga diperhatikan tentang kedua lututnya. Ya. Wa amma ra'suhu in sya'a tarakahu 'ala istiwa'il qiyam wa in sya'a atraq. Adapun kepalanya, ini teman-teman, kepalanya itu kata Imam Ghazali, kalau boleh tegap begini, tegap, kepalanya tegap, seseorang salat tegap, kepala tegap. Wa in sya'a atraq. Kalau tidak, dia agak nunduk sedikit. Wal itraq aqrabu lil khusyu' wa aghaddu lil basar. Wal yakun basaruhu mahsuran ala musallahu alladhi yusalli alaih. Kata beliau, boleh tegap, boleh juga agak menunduk sedikit. Adapun menunduk sedikit ini lebih dekat kepada khusyuk, atau lebih bisa membantu seseorang kepada khusyuknya. Wa aghaddu lil basar, dia juga lebih menundukkan pandangan, ya kan sudah pasti ya. Seseorang yang kepalanya tegap seperti ini lehernya, dengan seseorang yang ketika sholat lehernya agak ditekuk sedikit, nunduk sedikit, kan sudah pasti yang nunduk sedikit ini matanya lebih ke bawah atau lebih ghaddul basar. Kemudian kata Imam Ghazali, wal yakun basaruhu mahsuran ala musallahu alladhi yusalli alaih. Dan hendaklah pandangan matanya hanya terfokus kepada tempat sujudnya saja. Ya, tempat sujudnya saja. Fa in lam yakun lahu musalla falyuqarrib min jidaril haid aw liyuhitta khattan. Kalau tidak ada musalla di sini, mungkin bisa diartikan batas seseorang sholat itu ya. Kalau hari ini kita mungkin diartikan sajadah gitu loh. Sajadah. Kata Imam Ghazali, hendaklah kalau dia nggak memiliki batasan untuk sholat, maksudnya kayak semacam sejadah gitu, dia milih memepetkan dirinya ke depan tembok. Ya, mepet tembok itu maksudnya apa? Tidak ada lagi celah antara sebatas dia sujud kemudian langsung tembok gitu ya. Aw liyukhitta khattan, atau dia menggariskan sebuah garis di batas tempat sujudnya. Fa inna dzalika yuqsir masafat al-basar wa yamna tafarruqul fikr. Kata Imam Ghazali, karena yang demikian itu bisa membatasi gitu, kira-kira membatasi pandangan mata, jarak pandang mata, juga mencegah dari tercerai-berainya pikiran atau pikiran kemana-mana gitu, buyar lagi mikirin apa padahal kita lagi sholat. Wal yahjir ala basarihi an yujawiza atraf al-musalli wa hudud al-khat wal yaduma ala hadha al-qiyam kadhalika ala ar-ruku' min ghairi iltifat. Hadha adabul qiyam. Begini terus posisinya sampai seseorang ini ruku'. Baik. Kemudian fa idza stawa qiyamahu wa istiqbaluhu wa atrafuhu kadzalika falyaqra qul a'udzu birabbin nas tahassana minasy syaitan. Kalau udah ini nih, udah berdirinya sempurna, pandangan matanya sudah diarahkan ke depan tempat musallanya gitu ya, tempat dia sujud,
kemudian kedua kakinya sudah tidak terlalu dempet gitu ya, ada ruang, ada celah gitu. Kata Imam Ghazali, selanjutnya dia baca Qul a'udzu birabbin nas tahassunan minasyaitan. Seseorang tadi membaca Qul a'udzu birabbin nas untuk menjaga dari gangguan setan. Makanya pernah gak teman-teman sholat gitu di masjid imamnya baca Qul a'udzu birabbin nas dulu gitu. Jadi sebelum dia memulai takbiratul ihram, si imam qomat kamit gitu, dan kedengeran sedikit Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas, seperti itu kira-kira lirih ya. Tsumma liya'ti bil iqamah, kemudian baca iqamah. Kalau mau salat tuh di iqamah. Wa in kana yarju huduran man yaqtadi bihi falyu'adzin awalan tsumma liyuhdiran niyyah. Kalau dia pengen mungkin nanti akan yang ikut sama dia jadi makmum, maka berarti harus ada azan dulu. Ya gitu ya kata Imam Ghazali. Thumma liyuhdir an-niyyah, kemudian menghadirkan niat. Wa huwa an yanwiya fi adh-dhuhri mathalan wa yaqulu biqalbihi uaddi faridatadz dhuhri lillah. Contoh, seseorang baca niat salat atau ingin berniat salat zuhur, maka hendaklah diniatkan ini salat apa. Beliau mencontohkan uaddi faridatadz dhuhri lillah. Aku melaksanakan faridah salat fardu zuhur karena Allah Ta'ala. Liyumayyizaha biqawli uaddi anil qadha. Kenapa beliau bilang penting kalimatnya uaddi? Untuk memisahkan atau menjelaskan, membedakan antara ini salat yang adaan, yang ini salat qadhaan. Teman-teman mungkin sadar atau tidak, kita dalam niat yang sering kita dan diajari oleh para guru kita waktu kita kecil itu, usolli fardadz zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan. Ada kalimat itu ya, adaan. Apa itu artinya adaan? Maksudnya sholat itu dilaksanakan di waktunya sholat tersebut. Beda dengan qadhaan. Qadhaan berarti di waktu selain waktu atau di luar waktu sholat tersebut. Insya Allah teman-teman paham ya. Wabil faridati anin nafli, dan juga diniatkan disebut gitu salat faridu, salat faridah, salat fardu, untuk membedakan oh ini salat fardu atau salat nafilah atau salat sunnah. Wabil zuhri anil asri wa ghairi, juga diniatkan salat zuhur untuk membedakan dari salat asar atau salat yang lain-lain. Gitu maksudnya. Wal takun ma'ani hadhil alfaz hadiratan fi qalbihi, dan hendaklah makna-makna lafaz doa niat ini pun hadir dalam hatinya, karena memang tempat niat itu adanya di hati. Fa innahu huwa niyyah, yang demikian adalah niat, tempatnya di hati. Wal alfaz mudzakiratun wa asbabun li huduriha wa yajtahid an yastadima dzalika ila akhir at-takbir hatta la ya'zub. Adapun alfaz, adapun lafaz doa itu dibacakan untuk membantu hadirnya niat. Kita lafadzkan doa itu, niat itu untuk membantu hadirnya niat dalam hati kita. Artinya seseorang mentalaffuzkan niat itu dalam rangka membantu fokus hatinya untuk berniat sesuatu. Kira-kira gitu ya. Baik. Kemudian kaifiyat raf'il yadain lis-shalah, tapi sepertinya ini kita cukupkan dulu sampai sini. Insyaallah kita akan lanjut di pembahasan yang akan datang, masih di seputar tafdilul amal adz-zahir atau penjelasan tentang amal-amal zahir salat, takbiratul ihram, nanti niat, dan tadi berdirinya seperti apa dan lain sebagainya. Insyaallah semoga Allah mudahkan dan semoga kita bisa terus mengikuti kajian kitab ini. Mohon maaf atas semua kekurangan kesalahan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.